Menyongsong Indonesia maju, merah putih lambang berani dan suci. Kami selalu siap berbakti untuk bangsa dan Ibu Pertiwi. Pancasila satukan kita, lambang janji para pribumi. Lahir di tanah Ibu Pertiwi untuk menjaga NKRI. PKB satukan Indonesia, PKB melayani untuk rakyat, PKB berbagi untuk negeri, melayani Ibu Pertiwi. PKB satukan Indonesia, PKB berjuang lahir batin, PKB melayani untuk rakyat, PKB rahmatan lil alamin. Menyongsong Indonesia maju, merah putih lambang berani dan suci. Kami selalu siap berbakti untuk bangsa dan Ibu Pertiwi. Pancasila satukan kita, lambang janji para pribumi. Lahir di tanah Ibu Pertiwi untuk menjaga NKRI. PKB satukan Indonesia, PKB melayani untuk rakyat, PKB berbagi untuk negeri, melayani Ibu Pertiwi. PKB satukan Indonesia, PKB berjuang lahir batin, PKB melayani untuk rakyat, PKB rahmatan lil alamin. Yang terhormat juga kepada Bapak Rahmat Hidayat Jati, SIP, MIP, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat atau Tim Asistensi PJ atau Tim LO DPW PKB Jawa Barat. Yang kami hormati Ketua DPC PKB Bapak Haji Ahmad Zabaksari SAG. Yang kami hormati Sekretaris DPC PKB Bapak Aab Abdurrahman STHI. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kiai Haji Mahmuri Masur. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Bapak Haji Ai Khotibul Umar. Yang kami hormati Pengurus PCNU Kabupaten Karawang Kang Icat Naziruddin SHI. Yang kami hormati Pengurus DPC PKB. Yang kami hormati Kesekretariatan Dewan Pengurus Cabang PKB. Yang kami hormati anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Karawang. Yang kami hormati Dumong DPC PKB Karawang, Ketua Garda Bangsa, Ketua Perempuan Bangsa, Ketua Gema Sabar, dan yang kami hormati para Ketua Dewan Syuro dan Tahfidz se-Kabupaten Karawang. Yang kami hormati para DPAC Demisioner se-Kabupaten Karawang. Dan tentunya yang kami hormati serta kami banggakan para tamu undangan dan para hadirin acara musyawarah cabang yang kelima Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Untuk selanjutnya sama-sama salawat. Hadirin mohon berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salam
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Asep Toyasi yang telah melanjutkan pembacaan eksepsi Al-Quran dan sholawat Nabi pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu March PKB yang akan dipandu langsung oleh Teh Mega. Kepadanya dipersilahkan.
harus saya sampaikan bahwa live streaming pada siang hari ini juga didukung oleh RHD TV. Jadi untuk para tamu undangan dan para hadirin pada siang hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pengarahan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB via Zoom sekaligus membuka acara resmi kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan pembukaan musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa seprovinsi Jawa Barat Ahad 7 Maret 2021. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKB. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan membuka secara resmi musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa se-Jawa Barat diawali dengan laporan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro, DPP PKB, wabil khusus Ketua Dewan Syuro DPP PKB Al-Mukarram Kiai Dimyati Rais, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, Ajengan Cep Adang, Ketua Dewan Syuro DPC PKB se-Jawa Barat yang saya muliakan, Ketua DPW PKB Jawa Barat sahabat Saiful Huda beserta seluruh jajaran DPW yang saya banggakan, para ketua-ketua DPC yang saya cintai, saya banggakan, para ketua-ketua PAC seluruh provinsi Jawa Barat yang hadir di musyawarah cabang di masing-masing tempat yang saya cintai, ketua-ketua Badan Otonom PKB, Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, Gemasaba, dan seluruh aktivis pejuang-pejuang PKB dimanapun di seluruh Jawa Barat yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah siang hari ini saya dan kita semua bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya alhamdulillah senang sekali, meskipun agak pilek-pilek sedikit nih dari perjalanan Jawa Timur kemarin, tapi saya berharap kita semua tetap senantiasa sehat walafiat dan senantiasa tangguh kuat terus dalam berjuang di jalur perjuangan PKB ini. Saya sangat bangga, senang atas kinerja PKB selama ini, wabil khusus PKB Jawa Barat. Senang sekali akhirnya sampai pada saat ini kita melaksanakan musyawarah cabang. Rasa bangga, rasa hormat kepada semua sahabat-sahabat pengurus PKB yang telah bekerja selama 5 tahun terakhir ini. Wabil khusus kepada ujung tombak, baik para caleg, para PAC, para kader-kader di tingkat desa yang telah mengabdikan diri, termasuk khususnya ketua-ketua DPC dan wabil khusus ketua DPW PKB Jawa Barat, sahabat saya juga. Tentu ini patut senantiasa kita syukuri, untuk terus kita jaga, kita kuatkan, kita tingkatkan kekuatan dan kemenangan kita di masa yang akan datang. Senang sekali akhirnya meskipun tidak bisa ketemu langsung, saya bisa ketemu dengan seluruh komponen PAC se-Jawa Barat dalam suasana pandemi seperti ini. Kita bisa bertemu melalui Zoom meeting yang saya berharap bisa efektif terus-menerus. Setiap saat kita lakukan konsolidasi melalui media Zoom ini. Terima kasih atas pelaksanaan
muscap di seluruh DPC-DPC yang kita mulai hari ini. Yang saya hormati para bupati-bupati, wakil bupati di seluruh Jawa Barat yang hadir, para wali kota, wakil wali kota yang hadir, terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya dalam pembukaan musyawarah cabang ini. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang ikut bergabung di dalam musyawarah cabang hari ini. Sebelum saya melanjutkan pidato saya ingin mendengarkan laporan dari Ketua DPW PKB Jawa Barat mengenai perkembangan PKB Jawa Barat, khususnya persiapan musyawarah cabang yang sedang kita laksanakan hari ini. Untuk itu saya persilakan sahabat Saiful Huda, posisi ada di mana? Terima kasih Ketum. Saya ada di kantor DPW, nanti selanjutnya saya bergeser di Muscap di Kota Bandung. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsadana ilal istiqomah linasril huquqi ra'iyah ma'a hisbi nahdati sya'biyah wal khifadi ala qimati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uth ila kafatil ummah litakuna hayatuhum rasyidatan wa sa'idah ma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Ketua Umum DPP PKB Gus Ami beserta seluruh jajaran, hadir pula Pak Sekjen dan seterusnya. Yang kami hormati, kami taati, kami takdimi seluruh jajaran Dewan Syuro wabil khusus Ketua Dewan Syuro DPP beserta seluruh jajaran, para kiai, para ajengan, Ketua Dewan Syuro, DPW, DPC, DPAC yang menghadiri seluruh rangkaian muscap serentak tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami dari DPW. Yang saya hormati kepada seluruh ketua-ketua DPC dan seluruh jajaran yang saya hormati, saya banggakan. Pengurus PAC seluruh Jawa Barat yang saya hormati, saya banggakan. Baik jajaran Syuro maupun Dewan Tanfid DPAC yang hadir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Ketua Umum, sebelum kami melaporkan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan muscap ini, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, seluruh jajaran pengurus di Jawa Barat menyadari sepenuhnya Ketua Umum punya harapan besar terhadap perkembangan, konsolidasi, dan pemenangan PKB di Jawa Barat. Termasuk kami juga menyadari bahwa seluruh parameter-parameter politik semua ada di Jawa Barat. Tingkat partisipasi pemilih milenial terbesar juga ada di Jawa Barat. Tingkat suara terbanyak menjadi penentu dalam pertempuran baik pileg dan pilpres juga ada di Jawa Barat. Karena itu melalui medium yang mulia ini kami ingin menyampaikan semua harapan Ketua Umum akan kami jawab dengan kerja keras di atas rata-rata. Kami meyakini medan tempur 2024 harus kita jadikan ruang konsolidasi pemenangan di Jawa Barat. Kami sering menyebutnya Jabar maksimum tahun 2024 yang akan datang. Menyadari itu semuanya, kami telah meletakkan dan merumuskan platform perjuangan kami, Jabar maksimum itu, yang kami rumuskan dalam sebuah kredo peduli umat melayani rakyat. Rumusan turunan dari peduli umat melayani rakyat ini adalah dalam waktu 1 tahun yang akan datang, kami akan mencetak 500 juta kader inti atau 500.000 kader inti. Ini pilihan yang sudah kami simulasikan dari berbagai potensi yang
kami punya. Kami sudah bertekad dan bernama itu 500 juta kader inti akan kami bentuk dalam rangka untuk meraup suara 4 juta tahun 2024 yang akan datang. 500 atau 500 juta kader inti ini, barisan pertama akan diisi oleh barisan PAC, yang hari ini syukur alhamdulillah, dari sekian banyak DPW kita tahadus bin nikmah, baru DPW PKB Jawa Barat yang menuntaskan proses konsolidasi pembentukan struktur di tingkat DPAC ini. Per hari ini, sebagaimana jumlah seluruh kecamatan yang kami rata-ratakan, setiap DPAC diisi oleh 15 orang berbasis desa, hari ini sudah terbentuk 9.457 kader barisan utama di DPAC yang mengisi 500 juta kader inti kita. Barisan kedua yang akan mengisi 500 juta kader inti kita adalah kader ranting. Kami sudah merumuskan dan kami sudah menginstruksikan di saat DPW yang lain di seluruh Indonesia hari-hari ini sedang akan membentuk DPAC. Kami di Jawa Barat mulai sudah kemarin setengah dari seluruh jumlah DPC se-Jawa Barat sudah melakukan konsolidasi untuk pembentukan ranting di seluruh Jawa Barat. Kami perlu laporkan jumlah ranting seluruh Jawa Barat kami dedikasikan sejumlah sesuai dengan jumlah RW di seluruh Jawa Barat. Karena itu seluruh ranting nanti akan diisi sejumlah 52.409 orang kader berbasis ranting, di mana ranting diisi berbasis RW di seluruh Jawa Barat. Barisan yang ketiga yang akan mengisi 500 juta kader inti PKB Jawa Barat akan diisi oleh kader anak ranting yang berbasis RT di seluruh Jawa Barat. Jumlah RT se-Jawa Barat sejumlah 200.400. Dan kami sudah merumuskan, kami akan membentuk anak ranting berbasis RT, di mana setiap RT akan kita bentuk 2 orang. Kader inti di setiap RT di seluruh Jawa Barat. Artinya 200.004 dikali 2 berjumlah 400.000, ditambah 52.000 barisan kedua berbasis ranting, dan kurang lebih sekitar 10.000 atau 9.457 berbasis PAC. Insya Allah target DPW PKB Jawa Barat untuk meraup suara 4 juta tahun 2024 yang akan datang, insya Allah akan bisa tercapai dan terlaksana. Untuk itu semuanya, kami terus merentangkan kendali konsolidasi pendisiplinan politik. Kami memberikan ruang yang lebar pada ruang politik teknokratis untuk menjemput kemenangan kita di masa yang akan datang. Karena kami menyadari kita tidak boleh lagi terjebak politik jangka pendek dan tidak terukur dalam pemenangan ini. Karena itu ruang teknokratis politik, ruang inovasi, ruang kreativitas, dan politik kehadiran akan terus kita dorong 3,5 tahun di masa-masa yang akan datang. Ini yang kami sebut ekspresi wajah baru DPW PKB Jawa Barat. Semoga bisa memberikan jawaban atas harapan besar dari Ketua Umum kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, menyadari ini semuanya, ada 3 pilar yang kami konsolidasikan sampai hari ini. Kami meyakini pemenangan tahun 2024 tidak mudah, tapi kami harus memilih berbagai pilar yang begitu banyak, dan akhirnya kami menjatuhkan 3 pilar yang kami anggap penting dan strategis untuk pemenangan tahun 2024 yang akan datang. Pilar yang pertama adalah pendisiplinan dan kinerja anggota Dewan. Syukur alhamdulillah, sebelum anggota Dewan 121 dibentuk, dilantik jadi anggota Dewan,
kami sudah melakukan konsolidasi sekolah peduli umat melayani rakyat. Dan alhamdulillah seluruh ruang konsolidasi dalam rangka pendisiplinan anggota Dewan sudah berjalan luar biasa. Atas nama DPW kami mengaturkan terima kasih seluruh anggota Dewan Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang sudah berkomitmen berdedikasi yang luar biasa selama setahun setengah ini. Pilar yang kedua adalah pemetaan dan penataan konsolidasi sampai tuntas yang kami sebut 1,5 juta kader inti itu. Pilar yang ketiga adalah politik kehadiran. Insyaallah melalui 3 pilar ini akan terus menjadi rumusan perjuangan kita di masa-masa yang akan datang. Terakhir, Ketua Umum, saya laporkan bahwa 27 DPC sudah siap untuk melaksanakan muscap sebagai bagian dari rangkaian penataan organisasi dan perwujudan membentuk 1,5 juta kader inti se-Jawa Barat. Para bupati hadir, diikuti juga oleh 132 anggota Dewan se-Jawa Barat, baik provinsi maupun kota. Demikian Ketua Umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan kami perlu laporkan pula, Ketua PWNU Jawa Barat hadir di dalam muscap yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Gus Hasan, hadir langsung di dalam muscap di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Gus Hasan, terima kasih kepada seluruh pengurus PWNU yang terus mendampingi kita untuk perjuangan kemenangan PKB di masa-masa yang akan datang. Dari 5 besar di Jawa Barat, insya Allah minimal 2 besar tahun 2024 yang akan datang. Kita menang pilek, menang pilpres, mengantarkan Ketua Umum Gus Ami sebagai Presiden tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih, hatur nuhun, peduli umat, melayani rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Saiful Huda yang telah melaporkan perkembangan DPW PKB Jawa Barat beserta seluruh ide, gagasan, rencana, serta berbagai prestasi yang telah dilaksanakan dengan baik. Tepuk tangan untuk DPW PKB Jawa Barat. Terima kasih. Memang tidak ada pilihan buat kita untuk menang, kecuali terus melakukan upaya kreatif, langkah-langkah inovatif, bergerak cepat, tanggap terhadap perubahan, dan tentu saja bekerja sekuat tenaga, sekeras-kerasnya mulai sekarang juga. Para pengurus yang saya banggakan, saya tadi mendengar ada Gus Hasan, Ketua PWNU Jawa Barat, dan juga Ketua PC-PCNU dari Jawa Barat yang ikut bergabung di Muscap-Muscap. Saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu saya akan sapa dulu setiap DPC beserta seluruh pengurusnya. Kalau kita mulai dari Kabupaten Bogor yang saya banggakan, para ketua DPC, para pengurus DPC Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih. Edwin Sumarga yang tetap kompak beserta seluruh PAC dalam setiap aktivitasnya. Di mana semua PAC sudah datang. Alhamdulillah, saya lihat juga tadi ada Ibu Bupati dan Wakil Bupati yang hadir di Bogor. Terima kasih Edwin, terima kasih Bupati, terima kasih seluruh PAC Bogor. Semangat. Berikutnya saya sapa, yang saya banggakan, pengurus DPC PKB Sukabumi. Yang saya banggakan, sahabat Asep Supriyatna, Sukabumi. Ya,
Assalamualaikum semua PAC Sukabumi. Salam bangga, terima kasih kerja kerasnya. Yang saya banggakan Ketua DPC PKB Cianjur, sahabat Lepi Ali Firmansyah beserta seluruh jajaran DPC Cianjur. Mana dia Cianjur? Belum kelihatan gambarnya Cianjur. Gambarnya hilang. Apa karena kalah pilkada kemarin, gambarnya tidak jelas? Baik, kita lanjutkan, sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung. Wah, ini ketuanya masih ketua fraksi, mana Kabupaten Bandung. Yang saya banggakan, Haji Cucun beserta PAC Kabupaten Bandung. Mana Kabupaten Bandung? Belum kelihatan. Yang mana Kabupaten Bandung? Belum ya. Yang saya banggakan pengurus DPC PKB Kabupaten Garut, sahabat saya Dadan Hidayatullah SAG beserta seluruh PAC. Pada para kiai Kabupaten Garut, salam hormat, salam cinta saya. Tetap sehat, tetap kuat, dan kepada sahabat-sahabat PAC di Garut, terus bekerja keras. Terima kasih atas pengabdian selama ini. Yang saya banggakan, pengurus DPC PKB Tasikmalaya, Muhammad Dawam, beserta seluruh PAC yang hadir di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Bangkit terus, semangat terus DPC PKB Tasikmalaya. Yang saya banggakan berikutnya Kabupaten Ciamis. Sahabat Lili Ahmad Alim, Ciamis, ya. Terima kasih. Ini pada di kantor atau di mana ini? Kantor ya. Baik. Berikutnya saya undang sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Pangandaran, sahabat Rahmat Hidayat Jati, Pangandaran, alhamdulillah, ya. Lama nggak ke Pangandaran, semuanya sehat-sehat, alhamdulillah. Salam bangga kepada semua kiai, kepada para ulama, pada para pengurus PAC di seluruh Pangandaran. Berikutnya saya panggil sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Kuningan, sahabat Ujang Kosasih MSI. Terima kasih para kiai, para ulama, salam hormat semua, para pengurus PAC semua. Senang sekali bisa bertemu walaupun melalui virtual pada siang hari ini. Saya panggil berikutnya DPC PKB Kuningan, sudah tadi. Kuningan, ya Kuningan. Mana? Haji Ujang Kosasih beserta seluruh PAC. Ujang Kosasih beserta PAC di seluruh Kuningan. Ada PAC Kuningan? Iya, terima kasih. Berikutnya saya panggil sahabat-sahabat saya, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran, sahabat Lutfi beserta para PAC. Ya, semangat. Sahabat Lutfi, terima kasih. Semua PAC hadir, semangat. Terima kasih semuanya. Berikutnya yang saya banggakan sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Majalengka. Sahabat
Adnan, Hasim Adnan. Terima kasih. Nampaknya di hotel juga ini ya. Berikutnya yang saya banggakan sahabat-sahabat DPC PKB Kabupaten Sumedang, sahabat Idi Suhrowardi, Sumedang. Bagaimana kabar? Ada di Sumedang. Ini lagi acaranya di mana ini? Salam hormat dan bangga kepada, terima kasih kepada partai-partai yang ikut hadir bersama di Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Berikutnya saya sapa yang terhormat sahabat-sahabat saya pengurus DPC PKB Indramayu, sahabat Solihin dan seluruh PAC Indramayu. Ya, terima kasih. Semangat. Terima kasih. Meskipun kalah pilkada tetap semangat ya. Baik, berikutnya sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Subang, sahabat Dadan. Iya, hormat saya para kiai, para ulama, para pengurus PAC, seluruh aktivis PKB di Kabupaten Subang. Kabupaten Purwakarta, sahabat Oleh Soleh di sana. Salam hormat kepada seluruh kiai, ulama di Purwakarta dan juga kepada PAC di seluruh Purwakarta. Sahabat-sahabat yang terhormat Kabupaten Karawang, DPC PKB Kabupaten Karawang. Yang saya banggakan, sahabat-sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Bekasi, sahabat Abdul Kholik beserta seluruh jajaran. Berikutnya sahabat pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandung Barat, alhamdulillah. Iya. Ada juga para kiai, para ulama, siapa saja yang hadir di sana? hadir semua. Ada ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Barat. Mana Gus Hasan? Gus Hasan. Terima kasih Gus hadir di sana. Lama tidak ketemu Gus Hasan ini. Mantap, Rois, kemudian NU PT Kabupaten Bandung Barat hadir juga. Dan Tanfiziyah. Terima kasih, senang sekali. Terima kasih. DPC PKB Kabupaten Bogor, Kota Bogor beserta seluruh PAC. Pemimpin kita. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya di pengurus DPC Kota Sukabumi, sahabat Hafidz Sultan Syah beserta seluruh PAC. Ketua Umum Gus Ami, sama dari masyarakat Kota Sukabumi. Terima kasih. Berikutnya para pengurus DPC PKB Kota Bandung, sahabat saya Erwin Apandi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Berikutnya sahabat-sahabat pengurus DPC Kota Cirebon, sahabat Suyogo. Iya. Mantap. Kota Cirebon. Berikutnya sahabat-sahabat saya pengurus PKB Kota Bekasi, sahabat saya Hendriatna. Kota Bekasi, semangat. Ketua PCNU Kota Bekasi dan jajarannya.
Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, semangat. Yang saya cintai, saya banggakan DPC PKB Kota Depok, sahabat Haji Slamet Riyadi beserta PAC Kota Depok. Iya, terima kasih. Depok. Yang saya banggakan, saya cintai para pengurus DPC PKB Kota Cimahi, sahabat Acep Jamaluddin beserta seluruh PAC. Semangat semuanya. Alhamdulillah, para kiai, para ulama, salam hormat dan cinta saya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya banggakan, sahabat-sahabat pengurus DPC Kota Tasikmalaya, sahabat CC Insan Kamil SAG. Terima kasih. Kota Tasikmalaya, luar biasa. Terakhir saya panggil sahabat-sahabat DPC PKB Kota Banjar, sahabat Ketua Gugun Gunawan. Terima kasih. Kabupaten Bandung sudah ada, tadi nggak bisa masuk. Sekarang saya panggil DPC PKB Kabupaten Bandung, sahabat Cucun Samsul Rizal. Mana, sudah kelihatan belum? Dari tadi pagi panggil nggak ada. Ini AC yang belakang nggak bisa nyala. Enggak, sedikit apa panas. Kita nyalain. Hadirin hadirat para pengurus DPW, DPC, para pengurus PAC, para tamu-tamu kehormatan yang hadir di seluruh musyawarah cabang di masing-masing kabupaten kota di seluruh Jawa Barat yang saya banggakan. Pertama, mari kita tiada henti-hentinya memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu merupakan kebahagiaan, kebanggaan kita semua hari ini. Kita tetap bisa melaksanakan kegiatan periodik kita, kewajiban periodik kita untuk melakukan refreshing pengurus, refreshing program, refocusing seluruh target-target perjuangan PKB, dan tentu saja menyusun langkah-langkah strategis menghadapi perjuangan hari ini dan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kepada seluruh kader, seluruh pengurus yang selama ini telah memberikan kerja terbaiknya untuk PKB sehingga PKB Jawa Barat terus mengalami peningkatan perolehan dan dukungan masyarakat, jumlah kursi dan keterwakilan kita baik di DPR RI maupun di DPRD kabupaten kota. Kerja keras tidak sia-sia. Kerja keras menghasilkan berbagai prestasi-prestasi yang tentu membanggakan. Ini patut kita syukuri dan kita pertahankan menjadi kekuatan yang lebih. Hadirin sekalian, para pengurus PKB, khususnya para kader yang saya banggakan. Perjalanan demokrasi kita, perjalanan reformasi yang sudah kita lalui lebih dari 23 tahun ini mengalami terus-menerus perbaikan di sana sini. Banyak prestasi yang sudah kita raih selama reformasi, banyak pula kekurangan dan kesalahan yang mesti kita perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Demokrasi dan reformasi telah memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk hadir dan berperan dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Saya dan kita semua patut bangga dan bersyukur atas prestasi-prestasi itu, di mana reformasi telah memberi ruang yang baru, cara kerja pembangunan yang baru, cara penanganan persoalan kemasyarakatan kebangsaan yang baru,
cara-cara reformasi telah memberi ruang yang luas untuk hadirnya satu tata kelola kenegaraan yang insya Allah lebih transparan, lebih baik dan lebih cepat memberikan harapan kemajuan. Ini harus kita jaga, kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan. Banyak prestasi yang sudah kita raih, mulai dari awal-awal reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita telah berhasil mencatat bahwa salah satu amandemen yang paling monumental adalah penempatan pasal anggaran pendidikan 20% di Undang-Undang Dasar 45, sehingga yang waktu itu penempatan pasal tentang anggaran 20% pendidikan ini, 20% dari APBN untuk pendidikan ini yang ditentang oleh ahli-ahli budget, ditentang oleh ahli-ahli ekonomi, ditentang oleh para teknokrat. Alhamdulillah hari ini berkat Undang-Undang Dasar yang mencantumkan kewajiban 20% dari anggaran, menjadikan kita dipaksa untuk memajukan pendidikan. Hasil mulai nampak meskipun butuh penyempurnaan. Bersyukur banyak berbagai perubahan di tingkat pendidikan akibat kemauan politik kita untuk menyalurkan anggaran APBN buat pendidikan. Begitu juga produk-produk undang-undang yang lahir di era reformasi dengan tujuan-tujuan yang nyata, memperpendek proses kesejahteraan dari rangkaian ikhtiar dan usaha-usaha pembangunan kita. Undang-undang desa misalnya, undang-undang pesantren, undang-undang dan seluruh kebijakan-kebijakan infrastruktur yang memberi ruang dan kesempatan kita semua dan rakyat Indonesia untuk terlibat dan menjadi bagian dari pembangunan. Meski demikian, usia 23 tahun reformasi, sebuah sistem yang terbuka ini mengalami berbagai kritik, mengalami berbagai analisa perspektif publik yang tentu harus kita antisipasi dengan tepat, seksama dan penuh ide gagasan yang maju. Salah satunya adalah kesadaran bahwa setiap sistem dalam pemerintahan dan politik kita rata-rata memiliki usia 35 tahun atau bahkan tidak sampai 35 tahun, mengalami masa evaluasi terhadap sistem itu. Pak Harto saja, Presiden Soeharto ketika zaman Orde Baru, sistem yang dibangun secara sentralistis, dikelola melalui manajemen tunggal, otoritarianisme dan sentralisme, hanya bertahan 32 tahun. Nah, era reformasi dan demokrasi yang sudah bagus ini memang mengalami banyak kekurangan. Ini harus kita cermati, dengan usia 23 tahun harus kita perbaiki terus-menerus kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Ada beberapa hal kelemahan yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai partai politik memiliki kewajiban untuk menyempurnakan atas kritik terhadap kekurangan-kekurangan itu. Salah satunya adalah rasa kepercayaan publik, distrust, menurunnya kepercayaan publik kepada beberapa hal dari proses reformasi ini telah terjadi. Kalau surveinya 5 tahun, 4 tahun tidak ada masalah, menjadi bagian dari pengkayaan. Tetapi kalau selama 10 tahun berturut-turut terjadi hasil survei yang sama, distrust publik terhadap beberapa lembaga demokrasi, maka patut menjadi evaluasi kita bersama. Agar sistem yang tepat dan baik yang kita yakini memberi kesempatan kita untuk berekspresi di dalam peran-peran kebijakan dan pemerintahan ini bisa terjaga selamanya, bisa terkembangkan terus-menerus. Apa itu? Distrust terhadap partai politik, distrust terhadap lembaga legislatif, distrust terhadap eksekutif dan pemerintahan. Ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga demokrasi, khususnya partai politik, dan juga legislatif, dan juga pemerintah yang berkuasa,
adalah tantangan tersendiri yang harus kita atasi dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi kewajiban di pundak kita sebagai partai politik adalah bagaimana mengembalikan total kepercayaan publik kepada partai politik. Nah, salah satu yang harus kita bangun adalah PKB harus menjadi partai politik yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dari publik. Oleh karena itu, pertama tentu PKB harus go public. PKB harus menjadi milik rakyat. PKB harus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat. PKB harus terbuka untuk semua harapan dan cita-cita rakyat Indonesia. Yang kedua, PKB harus kuat, besar, kokoh. Besar saja, tapi tidak kokoh, nonsens. Kuat saja, tapi tidak solid, nonsens. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada seluruh pengurus dan dukungan pada para kiai, para ulama, NU semuanya. 10 tahun terakhir ini PKB partai yang sangat solid dalam kepengurusan, solid dalam program, solid dalam produk-produk politiknya. Oleh karena itu, ini harus kita jaga. Penguatan partai politik berarti penguatan PKB. Penguatan PKB berarti tanggung jawab semua pengurus untuk menghadirkan kekuatan politik PKB yang besar, kuat, solid, dan memiliki tanggung jawab visi yang tepat. Oleh karena itu tidak ada pilihan buat kita semua untuk membesarkan partai ini dengan semangat dan visi kelahiran PKB, dengan ideologi dan cita-cita para founding fathers PKB, Kiai Abdurrahman Wahid, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh nasional yang tanpa pamrih melahirkan partai ini, mengamanatkan cita-cita besar limaslahatil am, untuk perbaikan dan kemaslahatan publik. Dari ulama untuk Indonesia, dari NU untuk bangsa dan negara. Buat apa? Tasurruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tanggung jawab pemimpin utama PKB adalah kemaslahatan, kemajuan dan perbaikan masyarakat. Nah, ideologi itu yang menjadi pijakan politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan mempercepat upaya-upaya serius, langkah-langkah politik dan kebijakan kita berkonsentrasi kepada tujuan kesejahteraan, tujuan kemakmuran, tujuan keadilan. Itulah kenyataan yang harus kita kejar, itulah cita-cita yang dimandatkan kepada kita. PKB harus partai besar, yes. PKB harus menang mengalahkan partai-partai lain, wajib. Tetapi besar doang, menang doang, tidak punya makna. Besar dan punya cita-cita yang harus diwujudkan. PKB besar, menang, sekaligus mempersiapkan sebuah perencanaan kemenangan yang tepat. Evaluasi kita adalah kemenangan harus diikuti dengan komitmen kita untuk menjalankan amanah, menjalankan mandat para pendukung dan pemilih PKB, termasuk misi dan visi, cita-cita, mabda siasi yang diamanahkan para pendiri partai yang kita cintai. Oleh karena itu, dengan semangat itu, dengan spirit itu, maka PKB tetap tidak saja harus besar, menang, dan solid, tetapi PKB juga harus menyiapkan kemenangan itu, menyiapkan rangkaian target-target. Sebab kalau kita menang gede doang, menang doang, tapi tidak menyiapkan langkah-langkah, maka kita akan
tergagap-gagap dan tidak bisa menghadirkan target-target visi misi yang diamanatkan kepada kita. Oleh karena itu, pada seluruh DPC, para pengurus, para anggota legislatif, cepat-cepat merespon tantangan dan tuntutan perbaikan ini, membangun kembali trust kepercayaan publik kepada PKB, kepada partai politik, mengembalikan kepercayaan publik kepada legislatif, anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah mutlak pekerjaan mendesak agar kepercayaan masyarakat dan publik kepada demokrasi dan reformasi ini terjaga dengan baik, terwujud dengan nyata, dan kita bisa mempertahankan sistem demokrasi dan reformasi ini selama-lamanya. Kita bersyukur banyak torehan prestasi demokrasi ini memberi kesempatan siapapun. Mana ada santri bisa duduk di bupati, wali kota, mana ada santri bisa jadi pejabat publik, menteri dan seterusnya tanpa melalui demokrasi dan reformasi. Hadirin sekalian, para kader yang saya banggakan. Ini yang langkah pertama ini, PKB harus besar, PKB harus kuat, PKB harus solid. Saya bersyukur kita telah solid dan melampaui ini, dan kita harus bergerak lebih kuat lagi, lebih serius lagi untuk merebut kepercayaan dan kecintaan para publik dan masyarakat. Di pundak kita saja hari ini sudah tertancap amanah 13 juta pemilih yang harus kita laksanakan, kita perjuangkan selama periode ini. 13 juta pemilih PKB adalah kekuatan yang menjadi modal untuk PKB menjadi besar dan menang. Kita akan memperbaiki semua kekurangan reformasi, semua kesulitan dan kegagalan reformasi, kegagalan dari upaya-upaya perjuangan demokrasi kita dengan efektif apabila kita menjadi pemenang pemilu. Apabila kita memiliki kekuatan yang signifikan di dalam parlemen maupun di eksekutif, di dalam legislatif maupun di eksekutif. Hari ini kita memiliki kursi 58 kursi DPR RI. Hari ini kita memiliki 4 menteri. Tapi itu semua tidak cukup untuk menjadi kekuatan terdepan utama di dalam melaksanakan cita-cita perubahan itu. Kita masih butuh meyakinkan terus di dalam pengambilan keputusan pada kekuatan koalisi, pada Bapak Presiden dan kekuatan yang ada. Bayangkan kalau kursi DPR RI kita 100 kursi, menteri kita paling tidak 10 kursi, maka otomatis kita akan punya kekuatan signifikan di dalam mempengaruhi dan merubah keadaan menjadi lebih baik. Apalagi kalau kita punya presiden, punya wakil presiden, dan posisi-posisi strategis lainnya. Inilah tanggung jawab kita untuk menyehatkan demokrasi, membangun kepercayaan publik dengan mengokohkan barisan kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, mengokohkan kekuatan kita di masyarakat. Saya senang dan bangga dengan langkah-langkah DPP PKB beserta seluruh DPC dan PAC selama ini terus berinovasi dan berkreasi untuk mendekatkan diri kepada rakyat, menjadi bagian dari solusi rakyat, menjadi partner rakyat untuk berubah dan menuju masyarakat yang maju, untuk menjadi bagian utama dari masyarakat untuk menuju Indonesia yang sejahtera, yang makmur, yang adil. Kita bersyukur. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa momentum hari ini, momentum muscab, momentum politik hari ini mengalami suatu keadaan yang di luar dugaan kita. Kita sedang mengalami masa pandemi yang berwujud implikasinya adalah krisis ekonomi, krisis yang berujung pada resesi ekonomi, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Suasana yang pesimistis telah
telah menampakkan data-data di depan mata kita akan adanya krisis ekonomi. Bukan hanya itu, akibat pandemi kita menyaksikan ketidakberdayaan sistemik kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemerintah, kita sebagai bagian dari seluruh pelaku pembangunan. Ketidakberdayaan ini sangat nyata di depan mata kita, bahwa kita tidak bisa secara cepat mengatasi. Oleh karena itu, momentum perbaikan harus dilakukan total, desain baru untuk membangun masa depan Indonesia harus disiapkan. Desain baru apa? Desain baru yang kuat, tangguh, dan kokoh menghadapi kesulitan, tantangan, dan cobaan. Recovery, perbaikan keadaan dari masa pandemi dan krisis, tidak bisa setengah-setengah cara mengatasinya, tetapi harus total football untuk menjadi solusi yang sistematis. Dari kondisi inilah kita berkesempatan untuk bersama-sama melahirkan desain baru pembangunan, melahirkan kembali platform baru pembangunan nasional. Apa itu? Mengembalikan kekuatan basis ekonomi kecil dan menengah. Apa itu? Agar kita tidak hanya bersandar pada ekonomi pasar dan korporasi. Apa itu? Agar kita kokoh dan mandiri seperti yang menjadi harapan dari konstitusi kita. Beberapa waktu yang lalu ramai Pak Presiden menyatakan tentang pentingnya menggunakan produk dalam negeri misalnya. Ini adalah salah satu pilar dari mempertahankan dan menguatkan ekonomi berbasis ekonomi kecil dan menengah. Kenapa misalnya kemarin geger-geger soal undang-undang Omnibus Law, kontroversi, demonstrasi, beda pandang, sangat dramatis, wajar. Karena mau tidak mau ada dua dilema. Dilema yang pertama, apakah pemerintah bergantung total kepada korporasi dan pasar bebas, atau pemerintah bergantung kepada usaha kecil dan menengah? Tidak usah berpikir, tentu jawabannya sederhana. Kalau usaha kecil dan menengah bisa menjadi penopang, sandaran bergantungnya kekuatan kebijakan ekonomi nasional, maka otomatis pasti kita akan bergerak menjadi ekonomi yang berbasis usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, salah satu di antara desain yang harus kita unggulkan adalah kita bangun usaha kecil dan menengah dengan melibatkan terus-menerus semua kekuatan yang kita miliki. Baik sebagai partai politik, baik sebagai pembuat kebijakan legislatif, maupun sebagai yang kebetulan punya amanah sebagai eksekutif. Dan berbagai langkah-langkah desain yang membawa kita ke perubahan yang kuat, ekonomi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Di sisi yang lain, kondisi pandemi ini menyadarkan kita bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi yang kita miliki belum sepenuhnya bisa mengatasi keadaan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar Universitas Gadjah Mada menemukan sebuah alat ukur deteksi terhadap penularan COVID melalui apa yang disebut Ginos, tiupan nafas, untuk cara mendeteksi seseorang positif atau tidak. Ini penting, ternyata temuan ini memberi harapan bahwa kita melek teknologi dan sains dan kita mampu mengatasi masalah secara mandiri. Meskipun belum sepenuhnya cepat, tapi langkah ini memberi harapan. Begitu juga di Universitas Erlangga ditemukan satu racikan, ya meskipun hanya bersifat kombinasi pengobatan COVID, tapi pada dasarnya yang ingin saya tekankan adalah ketidakberdayaan kita, akibat ketidakberdayaan kita atas kemampuan sains dan teknologi kita. Inilah desain juga yang menjadi prioritas kita
Sehingga PKB dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk saya sering ngobrol sama para analis-analis dari luar negeri, dari Singapura dan beberapa negara, menyatakan bahwa kekuatan NU dan PKB itu real, basis pesantren real, basis umat dan masyarakat jamaah real, basis jamiah real. Yang belum adalah mengkonsolidasikan kekuatan jamaah, jamiah, seluruh potensi yang dimiliki menjadi kekuatan percepatan kemajuan, solusi kemajuan melalui sains dan teknologi, solusi kemajuan melalui kesadaran pendidikan yang lebih menyambung dengan tantangan perubahan. Inilah yang harus terus kita kejar, kita gali, agar desain yang akan dibangun pasca pandemi ini, yaitu recovery, bangkitnya Indonesia pasca pandemi, kita menyiapkan semua tahapan itu. Di sisi yang lain, pandemi ini juga memberikan satu jalan optimisme, cara baru, pengelolaan manajemen pemerintahan, pengelolaan manajemen kesehatan, pengelolaan manajemen kebijakan kesehatan yang tentu menjadi perhatian kita untuk di masa-masa yang akan datang. Begitu juga manajemen pemerintahan lainnya. Pandemi juga memberikan hikmah di balik peristiwa berat yang kita hadapi ini, di balik wabah yang begitu menyulitkan kita hari ini, kita memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara lain untuk menjadi kekuatan terbaik. Ketika semua negara rontok, kita juga mengalami kesulitan, maka kita bisa berangkat starting dari titik nol yang sama untuk kita bisa unggul mengejar kemajuan dan kemajuan di masa yang akan datang. Inilah peluang yang harus kita miliki, yang harus kita perjuangkan, yang bisa kita wujudkan melalui peran PKB di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, para kader yang saya cintai, dari suasana itulah kita harus berubah, kita harus memperbaiki cara kerja, kita terus berinovasi cara pendekatan dalam menggerakkan organisasi kita ini. Saya tadi senang sudah ada ide mulai dari desa, mulai dari RT, tidak sekedar ide kampanye, tidak sekedar ide daya dukung, tapi menjadikan masyarakat menjadi kekuatan perubahan bersama-sama. PKB menjadi agen perubahan dan bersama masyarakat merubah keadaannya yang lebih baik. Disitulah kesempatan kita, dan saya minta kepada seluruh DPC untuk tiada henti-hentinya melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, mau tidak mau kita harus mengasah kapasitas terus-menerus. Suasananya semua berubah dan berkembang di luar nalar dan kemampuan kita. Percepatan perubahan, percepatan tuntutan, suasana kondisi alam, semuanya menuntut kita untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, kualitas, daya tahan. Mau tidak mau kita harus melakukan kaderisasi yang sistematis, baik formal informal maupun kader non formalnya. Kaderisasi ini mutlak, rekrutmen dan promotion menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kaderisasi membangun militansi yang kuat sehingga menjadi agen perubahan perbaikan. Kita waktu itu sering mendengar istilah zaman-zaman Orde Baru ya, agen perubahan, agen of change. Habis itu reformasi, kita lupa dan hilang istilah agen perubahan. Maka ketika kita menjadi agen perubahan, maka kita harus memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan. Di situ tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Kaderisasi mutlak, terutama teman-teman yang ada di legislatif, sahabat-sahabat yang ada di legislatif, asah diri, tingkatkan kapasitas. Kalau perlu pelajari apa yang terjadi dengan politik-politik
di berbagai negara. Banyak film-film politik Amerika yang dahsyat yang bisa menjadi pelajaran untuk kita mengupgrade kapasitas dan kompetensi politik kita. Banyak cerita-cerita politik yang menjadi semangat dan cara kita untuk memperbaiki kualitas diri. Kaderisasi, tingkatan kompetensi terus-menerus dilakukan di masing-masing DPC. Tidak pernah ada waktu tidak terus belajar, mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas. Ini saatnya karena saatnya memang membutuhkan perubahan yang tepat dan cepat dan kita hadir menjadi bagian dari perubahan itu. Yang kedua, saya minta rutin melaksanakan kegiatan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Menyapa jamaah, menjadi bagian dari jamaah, menelusuri semua kegiatan masyarakat, menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Saya dapat laporan beberapa DPC memanfaatkan hobi menjadi jalan untuk perubahan dan perbaikan bersama masyarakat. Hobi yang berkembang menjadi sarana komunikasi yang tepat di konstituen dan seterusnya. Langkah yang ketiga, selain kaderisasi, pendekatan dan bersama masyarakat dalam mengatasi masalah, saya minta seluruh anggota legislatif bersama-sama para pengurus DPC untuk mengkonsolidasikan pemerintahan di kabupaten masing-masing menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Karena perubahan pemerintahan daerah akan mempengaruhi perubahan di seluruh cara kerja kita sebagai pemerintah. Kalau tidak bisa bersama-sama perbaikan, ya sudah jadi oposisi saja di masing-masing kabupaten. Tapi tidak, kita bisa memperbaiki bersama-sama pemerintahan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Ya. Berikutnya, saya minta kepada seluruh DPC kita berbagi tugas. Pada DPW kita berbagi tugas. DPP akan terus memonitor, mengevaluasi DPC, mendorong kinerja dan aktivitas DPC. Ini pengurus nanti hasil musyab ini kita beri kesempatan 1 tahun dalam kontrak kinerja dan target-target 1 tahun. Dan ingat, dalam waktu 1 tahun tidak dilaksanakan dengan baik, setiap saat pengurus bisa kita evaluasi. Nah, begitu juga kita berbagi tugas. DPW memperhatikan dan menggerakkan PAC. DPC memperhatikan dan menggerakkan pengurus ranting di tingkat desa. PKB bersama DPP bersama DPC, DPW bersama PAC, DPC bersama ranting terus bergerak secara sinergi, secara simultan, satu dengan lain, yang lainnya saling menopang. Itulah beberapa hal yang harus menjadi catatan kita, dan saya yakin PKB Jawa Barat akan tumbuh dan besar. Karena PKB Jawa Barat besar, maka PKB seluruh Indonesia akan besar. Di tangan PKB Jawa Barat, penopang kemenangan PKB di Pileg maupun Pilpres sangat menentukan. Kemarin waktu Pilpres 2019 kita terasa banyak berbagai kekurangan, akhirnya PKB menjadi salah satu kekuatan pemenangan yang efektif di Jawa Barat, termasuk menjadi salah satu unggulan kemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin waktu itu. Begitu juga 2024, tantangannya tidak mudah, kompetisinya sangat keras, seluruh cara digunakan. Bahkan yang kita agak khawatir, politik menghalalkan segala cara sudah mulai terasa. Ini semua harus kita antisipasi dengan baik dan tenang bahwa PKB punya modal untuk itu semua. Terutama PKB punya modal untuk menang karena kita tidak punya niat jahat, tidak punya niat buruk, tidak punya rencana yang negatif di dalam membangun bangsa dan negara ini. Kita niat tulus seperti mandat para pendiri, yaitu limaslahatil am, untuk kemaslahatan dan perbaikan, tidak untuk yang lain. Berpolitik adalah ibadah, ber-PKB adalah berkah. Berpolitik adalah pengabdian,
jabatan dan kesempatan kebijakan adalah pahala yang tiada tara untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat serta bangsa. Yakinlah, kontrak bersama PKB adalah kontrak masa depan dunia dan di akhirat. Saya senang di Jawa Barat juga punya moto peduli umat, peduli rakyat. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita masa depan Indonesia. Selamat berjuang, marilah bersama-sama kita buka musyawarah cabang se-Jawa Barat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi saya nyatakan musyab PKB se-Jawa Barat saya buka. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan, dan kemenangan buat PKB di 2024. PKB bangkit, Indonesia jaya. PKB menang, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Allahumma wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketum, kami tampilkan Kabupaten Bandung untuk disapa langsung oleh Pak Ketum. Ini Ketua DPC istimewa ini, baru kelihatan ini. Terima kasih Pak Jisun, terima kasih. Siapa kita? Pemimpin kita. Pemimpin kita. Pemimpin kita. Terima kasih, Tom. Terima kasih Pak Haji Jujun. Terima kasih kepada semua. Pak Bupati, datang nggak Pak Bupati? Ya, terima kasih Pak Bupati. Selamat mengabdi untuk masyarakat, warga Kabupaten Bandung. Bagaimana Pak kabar Pak Bupati? Alhamdulillah, Pak Ketum. Ini ada Pak juga hadir nih. Di sini hadir juga Ketua PCNU dan partai di sini hadir. Semua partai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat, selamat. Salam perjuangan untuk semua PAC yang hadir. Siap, siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang telah memberikan arahan dan membuka secara resmi musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa se-Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus membuka musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa se-Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Roy Surya dan Ketua Tanfizia PW dan PCNU se-Jawa Barat. Terima kasih kepada tamu undangan yang telah berkenan hadir, Bupati Wakil Bupati, Wali Kota Wakil Wali Kota, pimpinan partai politik, anggota DPRD se-Jawa Barat, Banom Partai Kebangkitan Bangsa se-Jawa Barat,
Kepada seluruh DPC Partai Kebangkitan Bangsa se-Jawa Barat kami ucapkan selamat bermusyawarah cabang dan kami persilakan untuk melanjutkan agenda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.